Shalom, damai di hati. Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sungguh ada sukacita dan syukur di hati kita ketika diizinkan menikmati hari yang baru, pagi yang indah sebagai anugerah Tuhan, dan memulai hari dengan hal yang terbaik, bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Di pagi yang baru ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan kerendahan hati. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang kami nikmati, dan atas perlindungan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun kami tahu bahwa tanpa bimbingan-Mu, kami tidak akan mampu melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran yang akan disampaikan dan mampu melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mohon ampun akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab di pagi ini, Matius 22 ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini. Orang munafik, jahat hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sepenggal lirik lagu di era 90-an yang dinyanyikan oleh penyanyi lawas Bob Tutupoli. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ada juga ungkapan populer, dalamnya lautan bisa terukur, tetapi dalamnya hati orang, siapa yang tahu? Kalimat-kalimat ini melukiskan hati manusia penuh rahasia. Siapakah yang dapat menebak isi hati manusia? Orang bisa berkata manis, bisa tersenyum senang, bisa memuji dengan kata-kata sanjungan, tapi bisa saja apa yang dikatakan dan dilakukannya berbeda dengan apa yang ada di relung hatinya. Lihatlah orang-orang Farisi dan Herodian. Awalnya mereka memuji-muji Yesus Kristus, seolah-olah mereka percaya padanya. Yesus Kristus dikatakan sebagai guru yang baik, guru yang jujur, guru yang tidak takut memperkatakan yang benar. Dan mereka mengajukan pertanyaan dan menunggu jawaban Tuhan Yesus, seolah-olah jawaban itu penting dan mereka butuhkan. Demikian penampilan mereka di depan Yesus Kristus, padahal hati mereka merancang yang jahat. Tujuan mereka adalah menjerat dan untuk menjatuhkannya. Tetapi Yesus Kristus mengetahui isi hati mereka. Dengan keras, Tuhan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adakah kita juga bersikap seperti orang-orang Farisi ini? Hidup kita dipenuhi dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Kita memuji orang lain di depan mata, tetapi dalam hati kita berkata sebaliknya. Kita menyanjung orang lain, namun di belakangnya kita justru mengumpat tentang dia. Kita tersenyum dan menyapa dengan manis, tapi setelah dia pergi, kita justru menyumpahi dia. Perbuatan ini adalah kemunafikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemunafikan dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, mengurangi kepercayaan, dan menciptakan ketegangan yang berpotensi pada pertikaian dan perpecahan. Kemunafikan cenderung melukai satu dengan yang lain dan merusak hubungan sosial, moralitas, dan spiritual, serta menghambat keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Kristen. Jika kita masih bersikap munafik, bertobatlah. Sebab Tuhan Allah mengetahui hati. Ingatlah bahwa Tuhan Allah melihat kehidupan kita sampai kedalaman hati. Boleh kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah membenci kemunafikan, tetapi mengasihi orang yang tulus hati. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang paling mengerti isi hati kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Engkau. Tolonglah kami agar mampu menjaga hati dari segala tipu daya dan kepura-puraan. Bentuklah kami ya Tuhan Allah untuk tidak menjadi orang munafik dan mampu menjaga kekudusan hati dengan bersikap tulus melakukan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.